Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadila Rahman dari R001 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi dengan NIM L1A11952. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang permodelan dan pola desain pada agroforestry. Simak videonya teman-teman. Oke, the first kita masuk pada permodelan agroforestry. Permodelan agroforestry telah terbukti mampu memperhitungkan pengaruh kondisi lokasi yang beragam dan menghasilkan keluaran yang mendekati kenyataan. Pendekatan langsung secara empiris seperti yang dilakukan petani, yaitu langsung mencoba atau mempraktekannya, mengamati dan membuktikannya di lahan itu sendiri, memang dapat memberi hasil yang lebih akurat. Apabila hal ini diterapkan pada penelitian formal, akan membutuhkan jumlah pengukuran yang sangat banyak sehingga sulit untuk dilaksanakan dan juga kurang efisien. Tersedianya model simulasi dapat mempermudah petani dalam mengambil keputusan dan memperbaiki strategi pengelolaan lahannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengelolaan sistem agroforestry ini cukup kompleks karena merupakan gabungan antara bidang kajian ilmu kehutanan dengan pertanian dan bahkan peternakan, serta memadukan usaha kehutanan dan pembangunan pedesaan hutan. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan yang cukup rinci mengenai setiap komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. Salah satunya, aspek yang menentukan keberhasilan penerapan agroforestry adalah interaksi antara pohon dengan tanaman semusim atau dengan pohon lainnya yang tidak mudah untuk dikaji. Pengkajian proses interaksi melalui percobaan lapangan dan membutuhkan biaya yang besar dan juga waktu yang cukup lama. Hasil pendugaan dengan model masih berupa hipotesis atau pradugaan sementara yang harus diuji kebenarannya pada dunia yang nyata. Hubungan antara model beserta langkah-langkah pengujiannya disajikan secara skematis pada gambar 1. Nah, berikut ini merupakan gambar yang pertama, bahwa pada gambar ini menjelaskan hasil yang diperoleh untuk melalui pendugaan model tidak selalu sama dengan kenyataan yang di lapangan. Bila terjadi perbedaan, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, periksa ulang struktur model termasuk nilai setiap parameter yang dipakai untuk mengawali permodelan dan konsistensi model secara internal. Apakah keluaran yang dihasilkan sejauh dengan asumsi-asumsi yang ada? Atau yang kedua, periksa cara pengukuran di lapangan dengan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, semua sistem agroforestry mempunyai sifat yang sama bila dikelola berdasarkan masukan yang sama pula. Dengan demikian, semua sistem agroforestry dapat disederhanakan dalam suatu model. Pada saat ini, tersedia banyak model simulasi agroforestry yang telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan. Dalam memilih model harus disesuaikan dengan keperluan dan juga tujuannya. Salah satu ciri dari model simulasi yang baik adalah user friendliness, yaitu kemudahan bagi para pemakainya. Beberapa kriterianya disajikan pada tabel 1. Berikut ini adalah tabel 1 yang merupakan beberapa tujuan menggunakan simulasi model dengan konsep user friendliness, dengan tujuan dan juga konsepnya seperti berikut. Oke, kita masuk pada contoh-contoh model dalam agroforestry. Sistem agroforestry memiliki keunikan dibanding sistem pertanian monokultur, dan keunikan itu harus dimunculkan dalam model yang membedakan antara model agroforestry dengan model sistem yang lainnya. Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh sistem agroforestry adalah yang pertama, adanya dua kelompok tumbuhan sebagai komponen
dari sistem agroforestry, yaitu pepohonan atau tanaman tahunan serta tanaman musiman. Dan yang kedua, ada interaksi antara pepohonan dan tanaman semusim terhadap penangkapan cahaya, penyerapan air, dan juga unsur hara. Dan yang ketiga, transfer silang antara pohon dengan tanaman serta perbedaan perkembangan tanah. Perubahan tanah berdasarkan sistem tipe agroforestry, sistem rotasi, kepadatan spasial dari sistem campuran, dan spasial terbuka dari sistem campuran, dan sistem zona spasial. Serta yang terakhir, banyak macam keluaran atau output. Nah, kita masuk pada pola desain agroforestry. Pada perkebunan kelapa sawit ditanam dengan jarak yang saya buat desainnya itu 9 meter kali 9 meter. Jarak tanam yang sangat besar tersebut membuat perkebunan kelapa sawit menjadi boros lahan, sehingga lahan yang produktivitasnya dalam menjaga konservasi air dan juga tanah menurun semakin luas. Dilihat dari sudut pandang yang lain, jarak tanam yang sangat besar tersebut justru menjadi kesempatan bagi pohon untuk dapat berkolaborasi pada lahan tersebut, sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, desain agroforestry yang dapat dilakukan yaitu saya buat pada gambar 1. Nah, ini berikut contoh pola desain agroforestry yang mana pengkombinasian antara kelapa sawit dan juga pohon jelutung dengan jarak 9 meter kali 9 meter. Nah, pada gambar 1 ini pola desain agroforestry sawit dan jelutung. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit berlokasi di lahan yang gambut, sehingga jenis pohon yang dipilih sebagai tanaman agroforestry ialah jenis pohon yang produktif tumbuh di lahan gambut. Jenis yang dipilih adalah jelutung atau Dierra costulata. Jelutung mempunyai nilai ekonomis yang tinggi baik dari kayu maupun getahnya. Pada penerapan agroforestry sawit jelutung ini, sawit tetap dipanen dengan daur 25 tahun. Selama pertumbuhan, jika telah baik disadap, jelutung dapat dipanen getahnya sepanjang tahun sebanyak 40 kali, dan pada umur 10 tahun jelutung dapat dipanen. Agroforestry sawit jelutung dapat dikelola hanya oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit, atau dengan kerjasama bersama masyarakat. Next, penerapan agroforestry di perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan berbagai dampak positif, baik dampak ekologis, dampak ekonomi, serta dampak sosial. Dampak ekologis yang diperoleh dari penerapan agroforestry sawit dan jelutung ini yaitu terbentuk bahan organik penyusun lahan gambut akibat dari pembakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pembakaran lahan gambut tersebut menyebabkan bahan organik gambut terus berkurang dan ketebalan gambut akan menipis. Perkebunan kelapa sawit tidak menghasilkan bahan organik karena ada sistem penunasan yang memotong pelepah daun, karena dalam penunasan tersebut pelepah daun digunakan untuk pembuatan pakan ternak. Oleh karena itu, adanya pembentukan bahan organik dapat menjaga ketebalan gambut sebagai indikator kelestarian lingkungan lahan gambut. Dampak sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan lapangan kerja. Adanya agroforestry akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lestari karena aspek ekologi dapat diminimalkan secara konservasi tanah dan juga air. Aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjaga hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan tersebut. Nah, berikutlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai permodelan dan juga pola desain dalam agroforestry.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.